Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu si parkir kampus. Di sini kami akan menjelaskan tentang User Acceptance Testing atau UAT dokumen, yaitu sistem manajemen parkir kampus dengan deteksi slot kosong berbasis kamera. Next. Di sini ada daftar isi atau agenda pembahasan. Yang pertama itu adalah latar belakang dan tujuan pengujian. Yang kedua ada modul utama aplikasi si parkir kampus ini. Yang ketiga ada prosedur dan kriteria pengujian. Keempat ada ruang lingkup pengujian. Kelima ada contoh skenario pengujian. Dan yang keenam ada hasil temuan dan kesimpulan penerimaan. Selanjutnya ada pendahuluan, yaitu latar belakang dan tujuan pengujian. Apa itu si parkir kampus? Si parkir kampus yaitu sistem manajemen parkir kampus berbasis IoT dan juga computer vision. Kamera mendeteksi ketersediaan slot secara real time, mengenali pelanggaran parkir, dan menyajikan statistik pengguna bagi pengendara, petugas keamanan, serta admin IT. Selanjutnya ada tujuan dokumen UAT. Yang pertama adalah gambaran rencana pengujian, yaitu memberikan gambaran lebih terperinci mengenai rencana pengujian aplikasi si parkir kampus yang akan dilakukan. Selanjutnya ada validasi fungsi sistem, memastikan seluruh fungsi aplikasi berjalan baik dan memenuhi spesifikasi kebutuhan pada dokumen sebelumnya. Total 30 total case dijalankan mencakup 6 modul fungsional utama sistem. Next. Selanjutnya di sini ada 5 modul utama aplikasi parkir kampus. Yang pertama itu adalah visualisasi peta parkir yang bertujuan untuk menampilkan peta area parkir dan slot kosong secara real time. Selanjutnya di sini ada penerimaan dan update status slot yang berfungsi sebagai menerima sinyal kamera IoT dan memperbarui status slot. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada deteksi dan penanganan pelanggaran yang bermaksud untuk mendeteksi anomali parkir dan mengirim alert ke dashboard. Selanjutnya yang keempat ada manajemen akun dan sinkronisasi isi akun untuk mengolah akun pengguna dan sinkronisasi data akademik. Dan yang terakhir itu ada ekstraksi laporan, statistik parkir, yang bertujuan untuk menghasilkan laporan statistik penggunaan parkir. Selanjutnya ada metodologi, yaitu prosedur dan kriteria pengujian. Yang pertama itu tes objektif, yang berfungsi sebagai memeriksa kesesuaian fungsionalitas aplikasi mobile Android atau pengendara dan dashboard web, yaitu untuk petugas keamanan data milik IT terhadap dokumen SRS. Selanjutnya ada prosedur pengujian yang bersifat high level testing dilaksanakan tim penguji berdasarkan skenario pada detail testing untuk memastikan seluruh fitur modul berjalan sesuai kebutuhan. Yang ketiga itu ada kriteria penerimaan, di mana sistem layak diterima jika seluruh kasus uji fitur utama dari FR01 sampai dengan FR06 itu berjalan sesuai harapan, dengan toleransi pada kegagalan minor yang tidak mengganggu fungsi inti. Dan yang terakhir itu adalah perbaikan dan retesting. Test case berstatus fail dicatat sebagai temuan. Diperbaiki oleh tim pengembang, lalu diuji sebelum sistem diimplementasikan secara penuh. Oke, kita lanjut dari pelaksanaan, yaitu jadwal, lokasi, dan prasyarat pengujian. Yang pertama ada UAT atau User Acceptance Test. Nah, itu tanggalnya pada 16 Juni 2026 pada pukul jam 9 hingga jam 3 sore. Untuk lokasinya ada di Laboratorium Komputer FIK, UPNVJ. Untuk prasyarat pelaksanaannya yaitu pertama ada lingkungan pengujian yang eh, yang ada backend server yaitu Node.js dan Express.js, dan untuk database-nya menggunakan MongoDB, untuk perangkatnya menggunakan mobile Android, dan web browsernya untuk melihat dashboardnya. Yang kedua ada web browser. Web browsernya menggunakan Google Chrome dan Mozilla Firefox. Nah, untuk tim pengujinya yaitu berperan sebagai pengendara, petugas keamanan, dan admin IT. Yang terakhir ada orientasi pre-testing. Pelaksana memahami alur bisnis sistem mulai dari autentikasi, visualisasi peta, update satu slot, deteksi pelanggaran, manajemen akun, dan ekstraksi laporan. Oke, selanjutnya untuk detail testingnya atau contoh skenario. Sini ada 3 skenario yang diuji. Yang pertama itu login ke sistem, di mana user memasukkan username dan passwordnya, lalu klik sign in dan juga login ya. Username dan password untuk klik login. Lalu hasil yang diharapkan itu halaman home-nya tampil sesuai peran user.
Yang kedua adalah verifikasi, dan ini untuk login ke sistem ini berhasil. Lalu yang skenario yang kedua yaitu verifikasi pelanggaran, di mana kamera IoT-nya mendeteksi apakah ada anomali penempatan kendaraan dan mengirim alert ke dashboardnya. Hasil yang diharapkan itu notifikasi alert dan foto bukti tampil secara real time ya. Dan hasil percobaan kami itu berhasil atau pass. Dan untuk skenario yang ketiga, untuk update status slot, di mana menggunakan kamera IoT-nya. Jadi kamera mendeteksi kendaraan keluar dan mengirim sinyal perubahan status ke server. Kendaraan keluar dan masuknya. Hasil yang diharapkan itu status berubah maksimal 3 detik. Namun di sini untuk pengujian yang ini kita belum berhasil karena statusnya berubah lebih dari 3 detik. Lanjut untuk hasil pengujiannya. Baik. Selanjutnya ada hasil pengujian. Ini berikutnya adalah ringkasan hasil pengujian. Di sini ada fitur-fiturnya. Yang pertama ada akses aplikasi, yaitu login dan logout, di mana kita mengetesnya dengan 9 kali, lalu berhasil semuanya. Lalu ada fitur visualisasi peta parkir, melakukan tes 5 kali, dan berhasil semua. Lalu ada fitur update status slot parkir, dan ngetes 4 kali, dan berhasil 3 kali, maka gagal sekali. Lalu selanjutnya ada fitur deteksi dan penanganan pelanggaran, yang dimana kita tes 4 kali, lalu berhasil semuanya. Lalu ada manajemen akun, dengan tes 4 kali, berhasil semua. Lalu yang terakhir ada ekstraksi laporan, yang dimana kita mengetes sebanyak 4 kali, lalu berhasil sebanyak 3 kali, dan gagal sekali. Dengan total test case yaitu 30, berhasil 28, dan gagal 2 kali. Jika dimasukkan ke proporsi hasil uji, maka sebanyak 93,3% berhasil dan sisanya gagal. Bisa dilanjut. Baik, selanjutnya berupa temuan dan catatan perbaikan. Di sini kami ada 2 temuan. Temuan yang pertama yaitu update status slot parkir pada menu 2, yaitu normal test case nomor 2. Di sini waktu pembaruan status slot pada peta penggunaan rata-rata 4-5 detik, melebihi target NFR 05, yaitu maksimal 3 detik, yang mengakibatkan delay pada mekanisme push notification. Di sini kami memperbaikinya dengan optimasi mekanisme push notification atau WebSocket pada sisi backend server, sehingga lebih lancar. Lalu temuan yang kedua yaitu ekstraksi laporan pada menu 5, yang dimana pada abnormal test case nomor 2. Di sini sistem belum melakukan validasi parameter format unduhan laporan, sehingga request dengan format tidak valid tetap diproses dan menghasilkan file rusak. Lalu rekomendasinya menambahkan validasi input pada endpoint ekstraksi laporan. Oke, untuk kemudian kesimpulan dari hasil pengujian yang telah kami lakukan, kami telah menguji sebanyak 30 total kasus, di mana ditemukan bahwa 28 diantaranya berhasil, namun 2 lainnya gagal. Dari keseluruhan ini dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 93,3% sukses rate yang kami terima. Dengan begitu, sistem kami bisa layak diterima dengan catatan bahwa seluruh perbaikan yang sebelumnya gagal diperbaiki. Seluruh kebutuhan fungsional utama dari Functional Relation 1 sampai dengan ke 6 berjalan sesuai spesifikasi SRS dan kegagalan yang didapatkan bersifat minor. Sekian dari kami. eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.